lanjut ke bahasan di kitab ini. Yang ke-8 dari sorotan terhadap pribadi baginda Rasulullah itu adalah pembelahan dada beliau, dan kemudian beliau itu dipulangkan kepada keluarganya. Pada pertemuan lalu sudah kita bahas bagaimana Rasulullah disusui oleh Halimah dari Bani Sa'ad yang kemudian memberikan banyak keberkahan. Unta yang enggak ada keluar air susunya segera keluar. Bahkan mohon maaf, Halimah As-Sa'diyah sendiri air susunya jadi banyak. Yang awalnya datang ke Mekah tidak ada, ya, mencukupi untuk anaknya sendiri, tidak cukup untuk menyusu. Ternyata setelah Rasul dibawa langsung itu penuh itu air susu. Nah, peristiwa pembelahan dada ini sebetulnya bukan hanya sekali terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di beberapa literatur itu disebutkan 4 kali. 4 kali. Jadi dibelah, dibersihin. Ya, kalau mungkin pakai logika fisika sekarang tidak akan percaya. Ya, tapi ini beritanya ada. Banyak riwayat Imam Bukhari maupun Imam Muslim kalau itu yang menjelang Mi'raj. Ada juga riwayat Imam Ahmad yang sanadnya bisa diterima. Nah, ini yang kejadian pertama pada saat di tempatnya Halimah, ya, dari Bani Sa'ad ini. Ya, ceritanya Halimah ini dan juga cerita Rasul. Jadi ketika itu ya kana Muhammadun ma'a akhihi, adalah Muhammad bersama saudaranya, takni ya, ibnuha, yakni anaknya Halimah ini. Ya, beliau ketika itu tiba-tiba ketika sedang ya bersama saudara, yakni anaknya Halimah ini, saudara susuan berarti, anaknya Halimah ini mengatakan, ya, zaka akhi al-Qurashi qad akhadahu rajulani, itu anak saudara Quraisyku, ya, saudaraku yang orang Quraisy itu telah mengambilnya 2 orang lelaki, alaihima thiyabun bid, yang lelaki itu memakai pakaian putih. Faja'ahu fasyaqqa batnahu, keduanya ini kemudian membaringkan Muhammad, ya, saudaranya tadi, ya, kemudian membelah perutnya. Fahuma yasuton, ya. Jadi ini kemudian dibersihkan. Fa kharajtu ana wa abuhu, ya, kemudian aku keluar dengan bapaknya anak-anak ini tadi, yakni suaminya Halimah, ya. Maka fawajadtuhu qa'iman muntaqi'an wajhahu, maka aku dapati dia itu, yakni Nabi Muhammad itu sedang berdiri kemudian wajahnya pucat dan seterusnya itu. Kemudian ditanya, ada apa wahai anakku? Maka kemudian Nabi mengatakan, ja'ani rajulani alaihima thiyabun bid, ya, telah datang kepadaku 2 orang yang berpakaian putih. Fa'adja'ani wa syaqqa batni, kemudian keduanya itu membaringkan aku dan membelah perutku. Faltamasa fi syai'an la adri ma huwa, kemudian memasukkan sesuatu dan ya mencari, ya, tamasa, mencari sesuatu, yakni dalam riwayat yang lain ada ya kotoran hitam yang dikeluarkan dari hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dimasukkan sesuatu. La adri ma huwa, apa yang dimasukkan aku tidak tahu. Jadi ini waktu kecil. Kemudian suaminya Halimah ini mengatakan, ya Halimah, wahai Halimah, laqad khasyitu ayyakuna hadzal ghulam qad usiba, sungguh aku khawatir, ya, kalau anak ini itu nanti kena musibah, ya. Maka kemudian fa'alhiqihi bi ahlihi, ya, kembalikanlah kepada keluarganya, ya. Ini memang menguntungkan, ya, banyak membawa keberkahan, tapi khawatir ini jangan-jangan kena musibah ini nanti. Maka kemudian dibawa kepada ibunya, ya, mau dikembalikan. Kemudian ya Halimah menceritakan apa yang terjadi dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Aminah, ya, ibunya baginda Rasul mengatakan, apakah engkau takut kalau dia itu digoda setan? Maka Halimah mengatakan, na'am, ya. Maka Aisyah mengatakan, Aminah, ya, baginda istri, ibunya baginda Rasul mengatakan, kalla,
Wallahi malis syaitan alaihi min sabil. Demi Allah tidak ya, sekali-kali tidak ada jalan bagi setan untuk mengganggu baginda Rasul, mengganggu anakku tidak bisa. Wa inna ya la bunayya la sya'nan afala ukhbiroka khabarahu. Sesungguhnya anakku ini ada sesuatu yang maukah engkau ku beritahu tentang berita anakku ini. Maka Halimah mengatakan iya, ya mau. Maka Aminah kemudian menceritakan sebagaimana yang kita bahas kemarin, yakni ketika mengandung baginda Rasul, ya beliau itu keluar ya, melihat cahaya keluar dari beliau ini, dari baginda Rasul, dari Aminah ya, yang itu menyinari istana di negeri Syam ya. Dan kemudian beliau mengandung baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada rasa berat sama sekali. Jadi diceritakanlah bagaimana cerita ibunya ini, tidak mungkin itu diganggu setan, tidak mungkin. Nah kemudian setelah itu dikembalikan kepada Halimah, jadi tetap dirawat, berani lagi untuk merawat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ceritanya sampai genap umur 4 tahun bersama Halimah. Apa pelajaran dari peristiwa pembelahan dada ini, dada atau perut itu? Itu adalah menjelaskan bahwasanya baginda Rasulullah itu maksuman anil ma'asi zahiran wa batinan. Beliau itu terjaga dari maksiat, baik zahir, ya, maksiat-maksiat fisik. Ikut mau khomer joget-jogetan, ndak, beliau ndak. Waktu masih belum diangkat jadi nabi sekalipun, tidak suka beliau berbuat maksiat, tidak suka. Kayak Abu Bakar juga, Abu Bakar As-Siddiq, tapi beliau bukan maksum ya. Tapi sejak sebelum masuk Islam pun tidak suka mabuk beliau. Juga batin beliau, ya. Fa'ismatuhu zahiran bi alla ya'tiyaha, ya. Maka kemaksuman beliau secara zahir itu bahwasanya beliau tidak mendatangi dosa-dosa baik kecil maupun besar. Wa ismatuhu batinan bitathhirihi minal haqdi wal hasad min amradil qalb. Dan kemaksuman beliau, terjaganya beliau secara batin itu dengan pembersihan dari sifat haqad, ya, dengki, iri hati, dan juga dari penyakit-penyakit hati. Kemudian aktivitas pembelahan dada tadi, ya, kemudian istikhraj, ya, istikhrajul qalb, mengeluarkan hati beliau, kanat li istikhraji su' minhu, itu adalah untuk mengeluarkan hal-hal yang buruk pada hati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini penting, mau orang dipersiapkan jadi pemimpin itu hal-hal yang ya, penyakit-penyakit hati mesti dibuang. Dan ini adalah perkara penting. Sehingga kalau hati penyakitan jadi apapun ya sulit. Tetapi masalahnya di sini, ya, yang dikatakan oleh musannif ketika menyoroti peristiwa ini, beliau tidak ceritakan pembelahan dada itu berapa kali enggak di bagian ini, tapi beliau soroti kenapa harus ada pembelahan dada itu secara fisik, ya. Walakin alla yumkinu ayyatahaqqaqa dzalika kulluhu min ghairi syaqqis sadr. Akan tetapi tidakkah memungkinkan untuk merealisir semua tadi tanpa adanya pembelahan dada? Ngapain harus dioperasi, ya, dalam tanda petik? Tidakkah mungkin bagi Allah itu untuk mengeluarkan segala sifat buruk tadi tanpa membelah dada? Ya. Jawabannya tentu Allah mampu. Jadi tidak perlu pembelahan dada, Allah cabut keburukan itu bisa. Ya, Allah cabut sifat dengki, Allah tanamkan sifat-sifat yang baik. Tidak perlu pembelahan dada, ngambil hati di ini, tidak perlu. Nah disinilah kemudian musannif mengatakan ya, bahwasanya pembelahan dada tadi itu adalah litaslitil adwa'i ala syakhsi Muhammadin tamhidan, itu untuk menyoroti pribadi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak awal. Jadi sejak kecil itu Rasul sudah disoroti. Sebagaimana saya katakan di bagian awal, ya, bab pertama, untuk menjadi pemimpin itu orang perlu dikenal. Ya, kalau tidak dikenal, mau milih itu terpilih yang lain. Orang tidak kenal begitu. Makanya Rasulullah ini diperkenalkan sejak awal, sejak mulai zuriat siapa itu sudah zuriat terbaik. Terus menjadi perhatian terus beliau itu mulai kecil. Jadi litaslitil adwa. Peristiwa ini kan jadi perhatian. Kalau tidak ada peristiwa, tidak ada perhatian. Dan ini peristiwa-peristiwa yang Allah berikan kepada baginda Rasul. Litasallumihil qiyadah
yahfidhun nas liyahfadhun nasu anna Muhammadan laisa kabaqiyatin nas. Jadi Allah bersihkan itu, Allah soroti itu sekedar untuk Allah soroti aja supaya Rasulullah ada terkenal lah di tengah masyarakat itu. Agar apa? Disiapkan sejak awal untuk menerima kepemimpinan dan agar apa? Manusia mengetahui, ingat ya, bahwasanya Nabi Muhammad laisa kabaqiyatin, bukan seperti manusia yang lain, beda. Wahum ya'rifuna dzalika anhu mundzu nu'umati alfarihi, ya, dan mereka mengetahui yang demikian itu ya, sejak kecil, sejak bahkan sebelum lahir itu sudah ya, tersoroti keluarganya, lahir tersoroti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah kalau yang ini memang tidak bisa ditiru. Allah berikan itu ya pilihan Allah taala. Ada yang seperti ini.